Trading all-in trade tebak-tebakan, dan itu judi. Trading all-in trade itu boleh dikatakan tebak-tebakan di saat kita entry dengan materi, dengan teknik yang udah kita miliki dan kita punya privilege bagus di situ, ataupun kita punya kekuasaan di situ, ataupun kita punya akurasi bagus di situ, dan itu pun akhirnya buruk. Contoh, saya punya teknik A, cara entry-nya sebagai berikut, akurasinya itu 90%. Untuk 100% itu nggak mungkin ya, dan saya tahu counternya udah dapat nih, dan kita udah riset juga. Tapi di saat kita open posisi 10 kali, win rate kita itu 50%. Itu boleh dikatakan sebagai all-in trade, cuma tebak-tebakan, dan itu sudah. Saya membuktikan di sini kalau itu salah dan memang ada materinya. Sebenarnya materinya itu gampang, sama aja dengan cara trading sebenarnya mungkin yang kalian bilang itu di forex, sama aja. Saya pun di forex trading seperti itu. Ya, untuk apa banyak ngomong? Kalian mungkin bisa lihat short video saya, ataupun saya putarkan di sini aja. Ini di H4, ini di H1, ini di M15, dan ini di M5. Tadi lagi asik-asiknya kita melihat komentar. Ada komentar, ngapain bos di forex kalau masih gaya binari? Oke. Kenapa sih? Kenapa emang kalau pakai gaya apapun itu, kenapa emang? Yang penting ini, yang penting ini. Yang penting ini. 55 sekali, 80 sekali. Itu yang penting. Dan yang paling penting lagi untuk kau tahu, ini yang paling nomor satu penting. Masuk dia ke sini. Bukan masuk angin, bukan. Masuk ke sini. Itu yang paling penting. Short video saya yang terbaru. Ya, saya profit bisa 100 jutaan lebih pakai teknik yang sama seperti ini untuk melihat tren, karena kunci trading dimanapun kalian pergi itu di tren lah yang paling utama. Berbicara soal support resistennya tidak fungsi di all-in trade, guys, ini kita menggunakan time frame 1 menit. Kalian masuk ke sana pun kalian menggunakan time frame 1 menit sampai mampus kalian analisa, nggak pernah dapat. Di time frame 15 menit itu sumbu, menciptakan sumbu. Tapi yang kelihatan di time frame 1 menit itu badan. Mungkin itu sebagai resisten. Di saat itu tidak sampai, ataupun itu support udah ditembus, ataupun resisten udah ditembus, dan dia balik nggak jadi tembus, kalian marah. Bukan kayak gitu pak, beda, cara kerjanya beda. Alright, kita masuk ke bagian all-in trade. Di sini tren sedang naik tadinya. Mungkin video sebelum ini, itu saya trade-nya tadi di bagian sini. Oke, di situ ada yang saya sampaikan di saat tadi tren di sini penembusan. Tadi ada yang saya bilang tren ini sudah valid dia untuk naik. Tadinya dia turun, resisten, dan ini sudah ditembus. Maka tren yang tadi turun itu sudah basi, dia melanjuti tren naik. Oke, kita udah menemukan trennya itu naik. Apakah kita di sini entry sell? Mungkin. Kita entry buy. Karena harus buy, nggak mungkin sell, nggak mungkin, harus buy. Tapi buy itu di mana dulu? Jangan sampai buy-nya itu dikoreksi. Kalian salah, letaknya di mana? Saya contohkan. Masuk kita ke forex ataupun trading view. Kita masuk ke time frame 15 menit aja. Mungkin kalian bisa lihat di sini terjadi perbedaan. Saya udah menjelaskan kenapa perbedaan. Di sini ada VIP-nya di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya itu nggak ada karena itu beda broker. Oke. Dan itu nanti suatu saat saya akan jelaskan. Oke. Tren di belakang itu downtrend. Downtrend. Gimana cara saya melihat tren? Lihat aja titik resistennya. Titik resisten itu ditembus. Resisten ditembus, sekali lagi tren turun di belakang, nggak usah mimpi kalau dia akan kembali turun, nggak, dia udah basi pak. Resisten ditembus, resistennya pak. Dan di sini ada kotak, ini kotak VIP saya, ini area saya untuk saya open posisi buy, dan dia udah masuk ke area saya, kembali naik, divalidkan pula dia itu udah menembus dari titik resisten, valid dia untuk naikkan. Kita bisa entry buy scalping.
Bisa. Di sini kalau Anda masih bermimpi untuk dia, wah ini sell nih karena tren belakang sell, nggak akan pernah bisa Pak profit. Sekarang yang jadi masalahnya itu profitnya dulu. Profit nggak? Nggak usah lah harus bilang di sini yang sebenarnya, di sini cara tradingnya. Profit dulu nggak? Nggak profit kan kalian kan? Kalian masuk ke semua IB itu, kalian masuk ke Telegramnya, kalian masuk ke grup VIP-nya. Coba kalian sharing sesama di situ Pak. Tanya di situ profit nggak? Nggak. Karena cara trading kalian itu kadang-kadang salah, ataupun kalian itu terlalu banyak tahu. Padahal simple, dia tembus, udah balik arah dia untuk dia uptrend, untuk downtrend tidak bisa lagi. Gitu, cara kerjanya seperti itu. Ini contoh, dia downtrend. Ini lesson terakhir, ditembus. Nggak usah downtrend lagi, nggak usah, udah uptrend ini. Gitu. Oke lah, itu uptrend itu cuma sebentar. Perhatikan korelasinya. Perhatikan korelasinya. Dan ini jawabannya nggak bisa di time frame 1 menit. Itu saya kotakkan. Yang saya kotakkan adalah uptrend. Alright. Kita masuk ke H4. Apa yang terjadi di H4? H4 yang tadi naik di time frame 15 menit, yang naiknya itu sangat signifikan dan dia bagus sekali menciptakan dari teksturnya untuk dia naik sebagai trend mayor. Padahal itu cuma koreksi saja di time frame H4. Ya, seperti itu trading. Trading itu pasti akan beralur bertekstur. Tekstur ini yang jadi permasalahan dan tekstur ini yang terjadi banyak loss. Karena kalian follow di sana. Pertanyaannya, sampai kapan kita follow buy? Di saat kita tadi, di saat di time frame 15 menit, ini buy position. Boleh-boleh di sini entry buy misalkan. Pertanyaannya, sampai kapan kalian entry buy? Apakah kalian entry buy sampai dia turun lagi, menyentuh entry kalian, kemudian kalian MC? Tidak. Kalau orang yang jago, dia tahu saya buy di sini, saya ambilnya di mana. Karena dia cuma koreksi di time frame H4. Kalau kita ngerti tren doang, dimanapun kita pergi, bisa. Bener yang saya katakan, dia kembali uptrend. Kadang-kadang kita dilema itu di saat entry kita di buy position. Entry kita di buy position. Ternyata dia terjadi candlestick koreksi. Ya, kenapa koreksi? Wajar Pak, koreksi itu. Karena kita main di time frame 1 menit dan kita mengharapkan candlesticknya itu naik cuma 1 batang candle. Wajar dia koreksi, wajar sekali dia koreksi. Ada sistem yang namanya itu martingale, kompensasi. Kita bisa menggunakan sistem kompensasi itu. Kompensasinya pun nggak pula baik kita trend buy, kita sell kan. Kita tahu arah trennya itu buy. Kita entry sell. Kalian peganglah dengan kalimat kompensasi. Sampai mampus kok kompensasi pun nggak bisa. Bisa, cuman kompensasinya itu jauh lebih banyak. Contoh, kita punya modal 100 juta, open posisi kita itu 1 juta misalkan. Kita banyak nyawa kita itu untuk bisa kompensasi. Kalian entry sell misalkan di sini. Bisa entry sell, dia akan terjadi candlestick merah itu. Nggak mungkin dia akan buy sampai 14 candle, nggak mungkin. Dia itu pasti ada merah salah satu. Cuman kompensasi kalian itu sampai ke level 6. K6, kompensasi level 6, martingale level 6, martingale level 6. Tapi apa salahnya kalau kita trend lagi up, kita open buy, sell pun ataupun merah pun candle, mungkin kompensasi kita nggak sampai level 6, mungkin bisa di level 2. Ujung-ujungnya profit juga kan. Itu di sistematik, semua itu ada sistematik dan sistem yang kita bangun. Urusan, wah itu tidak ini, membayar kok. Kalian mau trade dimanapun membayar kok. Banyak yang aku nggak menjelekkan, cuman ini mungkin terjadi kesalahpahaman aja. Aku nggak menjelekkan, aku nggak bilang broker di sana itu kurang, nggak pernah aku bilang kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada broker yang kita profit banyak tapi di ban. Bye bye.